عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله الذي أمرنا بذبح الأضحية وبلغنا إلى هذا اليوم من 10 ذي الحجة، وأشهد أن لا إله إلا الله ذو رحمة واسعة، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي ترجى منه الشفاعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الرحمة وعلى آله وأصحابه ذوي العقول السليمة، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita masih diberikan berbagai kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam dan Islam serta kesehatan, sehingga alhamdulillah kita bisa hadir berjamaah di Masjid Nurul Asrar Pondok Pesantren Suryalaya dalam rangka merayakan hari raya Idul Adha 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini senantiasa mendapat limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, para Allah, dan semoga pula sampai kepada kita selaku umat. Hadirin sidang Idul Adha yang berbahagia, segala puji kita juga panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memerintahkan kita untuk berkurban dan mempertemuan kita dengan hari yang istimewa bulan Zulhijjah. Lalu pada kesempatan yang berbahagia ini, seperti berwasiat, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar-benarnya dengan cara melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi
segala larangan-larangan Allah. Salah satu perintah Allah yang harus kita lakukan adalah ibadah kurban. Hadirin sedang Idul Adha yang berbahagia. Ibadah kurban yang akan kita lakukan tentu bukan semata-mata menyembelih hewan, tetapi mengandung nilai ketakwaan dan keikhlasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalullaha luhumuha wa la dimamuha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Yang artinya daging dan darah hewan kurban itu tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian. Demikian pula dalam surat Shaba ayat 37 Allah telah mengingatkan bahwa bukan harta atau anak-anak yang akan mendekatkan kita kepada Allah, melainkan iman dan amal saleh. Wa ma amwalukum wa la auladukum billati tuqarribukum 'indana zulfa illa man amana wa 'amila shalihan fa ulaika lahum jazaa'u dhi'f bima 'amilu wa hum fil ghurfati aminun. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia, makna kurban sejati adalah pendekatan diri kepada Allah, baik secara fisik maupun spiritual. Dalam pandangan tasawuf, kurban bukan sekadar ritual menyembelih hewan, tetapi menyimbolkan proses penyembelihan sifat-sifat buruk dalam diri manusia, seperti sifat hewani atau bahimia, sifat buas sabunya, dan sifat syaitannya. Maka ibadah kurban bukan hanya menyembelih hewan semata, tetapi pada hakikatnya adalah menyembelih ego, menyembelih hawa nafsu, menyembelih sifat rakus, dan menyembelih kesombongan diri. Sebagaimana pesan guru kita pengasahan sepuh dalam tanbihnya, beliau mengingatkan lebih baik buktikan kebajikan yang timbul dari kesucian. Beliau menekankan pentingnya hubungan sosial yang mencerminkan kepentingan hati, bukan hanya melihat dari aspek ibadah secara zahir. Tapi beliau lebih menekankan bagaimana kita bisa melakukan hubungan sosial yang mencerminkan kepentingan hati. Yang pertama, menghormati yang lebih tinggi, bersikap rendah hati kepada yang setara, menyayangi dan membimbing yang lebih lemah, dan menunjukkan kasih sayang kepada fakir miskin. Ini semua adalah buah dari hati yang disucikan, tujuan utama dari setiap ibadah, termasuk ibadah kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lebih lanjut, Imam Ghazali radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa manusia memiliki 4 potensi besar dalam dirinya. 3 diantaranya harus dikendalikan dengan zikir dan pendekatan ruhani. Beliau merujuk sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya zikir kepada Allah akan menyakitkan syaitan sebagaimana sakitnya manusia saat diserang penyakit kambuh. Jadi salah satu bentuk usaha bagaimana agar kita bisa menyembelih penyakit-penyakit hati termasuk syaitaniyah yang ada dalam diri kita adalah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sejatinya kita sedang melaksanakan ibadah kurban,
menyembeli sifat-sifat bahinya, sifat-sifat sabungnya, dan sifat-sifat syaitannya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui amalan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya yang kita amalkan di bawah bimbingan guru agung, guru mursyid Syekh Yahya bin Shahid wa Badajul Alimin. Kita telah diberi jalan untuk mengendalikan hawa nafsu dan sifat-sifat tercela dengan zikir yang istiqomah. Inilah jalan pendidikan spiritual sejati, membentuk manusia paripurna yang bertakwa dan berakhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejarah kurban bermula dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam menerima perintah untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Ini bukan semata pengorbanan fisik, tetapi ujian keimanan yang melahirkan nilai-nilai luhur, keikhlasan, ketaatan, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah ini kita belajar bahwa pendidikan tertinggi adalah mampu menyerahkan sepenuhnya jiwa dan raga demi ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam setiap langkah gerak dan amal yang kita lakukan, wabil khusus dalam amalan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, tentu kita harus didasari dengan ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'dini mahabbataka wa ma'rifataka. Selain kita belajar mengharap ridha Allah, juga kita berharap mampu ma'rifat dan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Idul Adha yang berbahagia, hari ini kita peringati sebagai hari raya Idul Adha, Yaumun Nahar, yang memiliki keutamaan besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari kurban atau Yaumun Nahar. Hadis riwayat Abu Dawud. Kita bersyukur bisa merayakan hari mulia ini dengan melaksanakan sholat Id di Masjid Nurul Asrar Pondok Pesantren Suryalaya. Dan insya Allah bagi yang mampu, setelah kita melaksanakan sholat Id, kita akan menyembelih hewan kurban sebagai bentuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun lebih dari itu, mari kita jadikan momen ini sebagai sarana untuk merenung dan mendidik jiwa. Kurban adalah simbol dari pengorbanan pribadi, melepaskan ego, mengendalikan hawa nafsu, dan menundukkan segala bentuk keakuan yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Hujjatul Islam Imam Ghazali radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa di balik ibadah-ibadah lahir ada dimensi batin yang mendalam. Kurban yang sejatinya adalah menyembelih, kurban sejatinya adalah menyembelih diri kita sendiri, yakni mematikan sifat serakah, dengki, cinta dunia, dan kemunafikan. Maka melalui jalan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, kita telah diajarkan oleh guru agung bagaimana zikir sebagai alat pensuci jiwa dan pencuci hati. Maka mari kita hidupkan hati kita dengan zikir kepada Allah, matikan sifat-sifat hewani dengan mujahadah dan riyadhah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir yang terus-menerus akan menenangkan hati, membersihkan diri, dan memperkokoh amal. Inilah inti dari pendidikan kurban, membentuk insan yang dekat kepada Allah dan bermanfaat bagi sesama manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang jamaah Idul Adha yang berbahagia, mari kita jadikan Idul Adha ini sebagai titik tolak untuk memperkuat nilai-nilai pendidikan spiritual dalam diri kita, keluarga kita, dan masyarakat.
Mari kita didik anak-anak kita dengan keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, yakni keikhlasan, keberanian berkorban, dan totalitas dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita, memberkahi keluarga kita, dan meneguhkan hati kita dalam menapaki jalannya melalui syariat Allah, thariqah Allah, dan hakikat beserta ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata kuncinya adalah mari kita amalkan apa yang telah diajarkan oleh guru kita dalam thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Tiada lain amalan kita amalkan sebaik-baiknya dengan sebenar-benarnya. Maka insyaAllah kita akan menjadi manusia yang bukan hanya sehat jasmani, rohani, tetapi cabur, bazir, lahir, batin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وأقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم بجلالك وكمالك على زين مالك وأشرف عبادك واستدل الرضوان العظيم والإمام الطيبة والحرام ومنبع العلم والحلم والحكمة والكتاب أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وإمدانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الإخوان اتقوا الله فيما أمركم وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. الله لطيف بعباده
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.